Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Tentu kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, hidayah dan taufik yang senantiasa Allah berikan kepada kita semua. Setiap saat kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya terkadang kita tidak sadari bahwa itu adalah nikmat, karena banyak manusia yang lupa dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka pantaslah jika dalam Quran surat Ar-Rahman Allah Subhanahu wa taala itu mengulang-ulangi fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat apa lagi yang kalian dustakan? Karena memang kehidupan ini dipenuhi dengan nikmat Allah, sedangkan manusia banyak yang lupa dengan nikmat-nikmat tersebut. Ya. Kita sering ingat kalau nikmat itu sudah hilang. Misalnya nikmat sehat, kita menganggap kalau bisa berjalan, bisa beraktivitas, itu biasa-biasa saja. Giliran sudah susah untuk beraktivitas, ya baru sadar, oh ternyata beraktivitas dengan sehat itu nikmat. Ini satu contoh saja. Sering nikmat itu kita lupakan, baru diingat ketika nikmat itu sudah hilang. Maka tentu kita selalu mengingat-ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, bersyukur sehingga nikmat itu senantiasa mendatangkan kebaikan bagi kita. Ada keberkahan. Berkah itu tetapnya kebaikan dan bertambahnya kebaikan. Kemudian kita juga tak lupa untuk bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, para sahabat, serta seluruh manusia yang mengamalkan sunnah-sunnah beliau hingga akhir nanti. Bapak dan Ibu jamaah sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada edisi bulan ini izinkanlah kami menyampaikan satu materi tentang adab-adab dalam berteman atau bermasyarakat, bersosialisasi. Mengingat kita manusia ini, Bapak Ibu sekalian, adalah makhluk sosial. Manusia itu adalah makhluk sosial, artinya bahwa kehidupan kita senantiasa ada interaksi, ada komunikasi, ada kerjasama, ada kolaborasi antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Ya. Makanya di dalam Al-Quran, dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang situasi kehidupan dunia yang mana Allah menciptakan kita berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, menempati wilayah-wilayah, komunitas-komunitas yang berbeda satu dengan yang lain. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayuhan nas", wahai sekalian manusia. Jadi di sini Allah menyeru bukan ya ayyuhallazina amanu. Kalau ya ayyuhallazina amanu itu spesifik, hanya khusus. Tetapi kalau ya ayyuhan nas itu menyeru kepada semua. Dan ini ciri ayat-ayat Makkiyah. Kalau ayat-ayat Madaniyah yang turun di Mekah itu ya ayyuhallazina amanu. Kalau ya ayyuhan nas itu ayat yang turun di Mekah. Dan itu mencakup semua manusia. Jadi Allah menyeru ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan dari seorang perempuan. Kita ini terlahir dari seorang laki-laki, seorang perempuan. Kita punya ayah dan juga kita punya ibu. Kecuali Nabi Adam. Nabi Adam ada ayahnya dari ibunya. Tetapi manusia pada umumnya tentu memiliki ayah dan memiliki ibu. Ada orang tua yang menjadi penyebab mereka lahir di dunia, tentu setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala dan takdir Allah Subhanahu wa taala sehingga kita terlahir di dunia. Jadi ada
proses kelahiran dari bersatunya ayah dan ibu tadi. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu." Kemudian kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Ya, kita menempati dunia, ada komunitas, ada bangsa, ada satu wilayah, ada suku-suku yang berbeda, komunitas yang berbeda satu dengan yang lain. Tujuannya kata Allah Subhanahu wa taala, lita'arafu, agar kita saling kenal mengenal satu dengan yang lain. Ini ayat tentang manusia yang bersosial, manusia yang berkomunikasi satu dengan yang lain. Ya, maka dari itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai makhluk sosial yang tidak bisa terlepas dengan manusia yang lain, maka penting bagi kita untuk mengetahui bagaimana adab-adab dalam bersosialisasi, adab-adab dalam berteman, membangun komunitas, masyarakat antara satu manusia dengan manusia yang lain, sehingga pertemanan, persahabatan kita adalah persahabatan yang dibangun di atas keridhaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga melahirkan kebaikan baik di dunia terlebih lagi di akhirat kelak. Itu yang kita inginkan. Karena kalau pertemanan dan persahabatan itu tidak dibangun atas dasar keimanan, maka tentu kemudaratan yang didapat baik di dunia maupun di akhirat. Tentu banyak adab berkaitan dengan pertemanan atau persahabatan atau bermasyarakat, bersosialisasi satu dengan yang lain. Namun pada kesempatan kali ini kami membatasi pada 7 poin. Ada 7 hal yang setidaknya ini bisa mewakili adab-adab yang lain ketika kita berteman, bersahabat atau bersosialisasi dengan manusia yang lain. Yang pertama, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berteman dan bersahabat antara satu dengan yang lain, maka adab yang pertama adalah kita berkata-kata yang baik atau diam. Ya, jadi pilihannya kata-kata yang baik atau diam. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manusia ini dalam kehidupannya banyak kata yang keluar. Iya, bukan hanya 100 200 24 jam itu kalau kita hitung-hitung kata-kata yang keluar dari lisan kita begitu banyak. Iya, banyak sekali. Maka kita berharap ketika kita bersosialisasi, berteman, bersahabat, adab yang pertama tadi adalah kita berkata-kata yang baik, atau kalau kita tidak mampu maka kita menahan lisan dalam artian kita diam. Sebagaimana kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir," barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, "falyaqul khairan aw liyasmut," maka hendaknya dia berkata yang baik atau dia diam. Jadi pilihannya seperti itu. Kalau kita baca sejarah perjalanan hidup orang-orang soleh terdahulu, para sahabat, mereka itu dalam kehidupan mereka kata-katanya sedikit sekali, diukur-ukur, dipilih-pilih, dipilah. Ya, ketika mereka mengeluarkan kata-kata, maka mereka telah memperhitungkan kata yang keluar itu adalah kata yang baik. Kalau mereka tidak mampu atau mereka belum menemukan kata yang tepat untuk mereka keluarkan, maka mereka diam terlebih dahulu. Itu para sahabat demikian. Ya, tentu berbeda dengan kata-kata kita sekarang, begitu banyak yang keluar tapi tidak terkontrol, tidak terarah, sehingga tidak diketahui apakah ini suatu kebaikan atau tidak. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sering kita temukan dalam kehidupan berteman atau bersahabat ada kata-kata yang keluar dari lisan seseorang yang itu menjelekan atau mengolok-olok. Ya. Saya berikan satu contoh, misalnya ada seseorang misalnya mengatakan misalnya dia pendek atau dia jelek atau dia hitam. Jadi kata-kata seperti ini adalah kata-kata olokan. Ya, kalau bahasa kita sekarang bully-bulian. Ya. Sebenarnya yang dihina itu bukan orang tersebut, tapi yang dihina adalah Allah Subhanahu wa taala yang mencipta.
Karena tidak ada orang mau lahir dia pesan duluan. Nanti kalau saya lahir saya putih atau saya lahir saya tinggi 180 ya. Kan tidak ada yang pesan seperti itu kalau kita lahir. Ya, maka ketika kita mengatakan kepada seseorang kamu pendek, kamu hitam dan yang lainnya, maka kita menghina Allah yang menciptakan hamba tadi. Intinya ke situ. Ya, maka terkadang hal-hal seperti itu tidak terpikirkan, padahal ini perkara yang besar. Ini sebagai contoh. Kemudian terkadang juga yang lisan yang keluar atau kata-kata yang keluar tidak mengarah kepada fisik, tapi non fisik, ya, non fisik atau kepada kepribadian. Maka ini juga disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu la yasfar qaumun min qaumin asa ayyakuna khairan minhum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum atau satu komunitas mengolok-olok komunitas yang lain, karena boleh jadi yang diolok-olok itu lebih baik dari yang mengolok. Boleh jadi seperti itu. Ini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, adab berteman adalah kita mengeluarkan kata-kata yang baik. Atau kalau kita tidak mampu, maka pilihannya adalah kita diam. Karena kalau tidak seperti ini, bisa saja lisan ini keluar kata-kata yang yang mengandung fitnah, yang mengandung ghibah, mengandung kedustaan dan olok-olokan. Ini yang perlu untuk kita perhatikan. Karena di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala juga mengingatkan kepada kita semua, ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Ya, tidaklah satu kata-kata yang keluar kecuali di sampingnya itu ada malaikat yang mengawas. Ya, yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Ada malaikat pengawas yang mencatat setiap kata yang keluar dari lisan seseorang. Saya bilang seperti ini ada malaikat di sisi saya yang mengawasi. Ini yang perlu kita pahami. Jadi dalam perkataan itu, yang karena kita makhluk sosial, maka kita memperhatikan bagaimana adab dalam berkata. Kalau kita tidak mampu untuk mengeluarkan kata-kata yang baik, maka kita diam. Banyak sekali kasus yang terjadi dalam masyarakat bahwa bahkan sampai pembunuhan itu karena akibat lisan, atau terjadi macam-macam permasalahan itu gara-gara lisan. Ini pentingnya kita memperhatikan adab dalam berkata. Kalau tidak bisa mampu berkata yang baik, maka mendingan kita diam. Ini adab yang pertama. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan adab berteman atau bersahabat satu dengan yang lain, adalah kita berusaha untuk berbuat baik kepada teman dan sahabat kita, tentu sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Ya, kita berbuat baik. Kata Nabi SAW dalam hadisnya, al-muslimu man salima al-muslimun min lisani wa yadihi. Bahwa seorang muslim itu, atau ciri seorang muslim, cirinya, karakteristiknya, salah satunya adalah lisan dan perbuatannya itu lisan dan tangannya orang lain selamat darinya. Kalau lisan tadi kita sudah singgung di poin yang pertama. Wayadi itu perbuatannya, artinya lisannya dan perbuatannya itu orang lain selamat dari dia. Artinya dia tidak memberikan, atau sebisa mungkin dia mencegah dirinya menimbulkan kezaliman kepada orang lain. Ya, maka ini adab dalam berteman atau bersahabat yang kedua adalah kita berusaha untuk berbuat baik. Bahkan kata Nabi SAW, ini sangat luar biasa pesan Rasulullah SAW, memberikan pesan kepada kita, ahsin ila man asa ilaika, berbuat baiklah kepada orang yang jahat kepadamu. Sampai seperti itu Nabi memberikan pesan kepada kita. Terkadang kita masih bisa mampu berbuat baik kepada orang yang juga berbuat baik kepada kita, dan itu memang dianjurkan. Ya, dalam hadis yang lain itu Nabi menganjurkan kita membalas kebaikan orang lain kepada diri kita. Kita membalas, kalau kita tidak mampu, kita doakan. Jadi balasan yang minimal adalah kita doakan atas kebaikannya. Ya.
Bahkan lebih jauh dari itu, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis tadi adalah kita berusaha tetap berbuat baik walaupun kepada orang yang jahat kepada kita. Lalu pertanyaannya bagaimana? Bagaimana caranya kita berbuat baik kepada orang yang zalim, kepada orang yang jahat kepada kita atau kepada orang lain? Caranya adalah tentu yang pertama kita memberikan dakwah atau penjelasan kepadanya sehingga dia paham bahwa tindakan yang dia lakukan adalah sebuah kezaliman dan itu bentuk kita berbuat baik kepada dia sehingga dia bisa terhindar dari perbuatan dosa dan juga bisa menghindarkan dirinya menimbulkan kemudaratan kepada manusia yang lain. Ya. Kemudian yang kedua, caranya adalah dengan memberikan kebaikan atas kejahatan yang kita terima. Nabi SAW itu dalam sejarah disebutkan kalau beliau diberikan satu tindakan kejahatan maka beliau berikan kebaikan kepada orang itu. Dan tidak jarang dengan cara seperti ini, ya, maka orang itu bisa masuk ke dalam Islam karena melihat bagaimana Nabi SAW memperlakukan orang-orang yang berbuat jahat kepadanya. Ini adab dalam pertemuan yang kedua. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu jemaah sekalian, saudara mati Allah Subhanahu wa taala adalah mengucapkan salam dan mendoakan. Ini juga penting. Ketika misalnya kita berjumpa dengan teman, biasanya kan teman-teman akrab ini sering kita ketemuan, sering kita reunian atau sering berkomunikasi. Ya, orang-orang yang dekat dengan kita dalam pertemanan, dalam persahabatan, itu sebisa mungkin adabnya adalah senantiasa kita mengucapkan salam. Kenapa? Karena salam ini doa. Ya, salam ini doa keselamatan. Assalamualaikum, keselamatan, warahmatullah, itu rahmat, wabarakatuh, berkah. Jadi luar biasa ini kalau ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat, rahmat, berkah. Orang kalau sudah dapat tiga-tiganya, ya insya Allah dia baik hidupnya di dunia dan di akhirat. Dan ini doa. Dan ketika kita mendoakan dia juga akan balas menjawab mendoakan kita. Jadi sama-sama saling mendoakan. Ya, melalui salam tadi. Termasuk juga Bapak Ibu sekalian, yang saya dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah mendoakan teman kita. Ya. Kadang ini yang sering luput. Ya, sering luput dalam pertemanan atau persahabatan sebagai makhluk sosial adalah mendoakan. Karena kita sudah tahu teman kita itu sulit, tapi kita juga tidak bantu dengan materi, kita juga tidak bantu dengan doa. Paling minimal kalau kita tidak mampu membantunya karena memang kita keterbatasan materi dan keterbatasan waktu dan tenaga, paling minimal atau paling tidak kita membantunya dengan doa. Ya. Dan ini mendoakan perkara yang sangat penting. Ya, senantiasa kita mendoakan teman kita, orang-orang terdekat dengan kita, para sahabat yang senantiasa bersama dengan kita. Kita mendoakan, bahkan saya juga pernah singgung dahulu tentang adanya malaikat yang ditugaskan secara khusus oleh Allah Subhanahu wa taala yang mencari orang-orang yang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan orang yang didoakan. Ya, jadi ada malaikat khusus yang ditugaskan oleh Allah, dia mencari orang-orang yang mendoakan saudaranya yang lain dikala saudaranya dia tidak tahu kalau dia didoakan. Maka ketika malaikat itu menemukan seseorang yang berdoa, apakah dia di siang hari atau di malam hari, di tengah malam atau di waktu kapan saja dia doakan saudaranya, maka kemudian malaikat itu mengatakan amin walaka bimisl. Setiap kali dia berdoa, dia doakan temannya tanpa sepengetahuan temannya tadi, maka malaikat itu mengatakan amin, kabulkanlah ya Allah, walaka bimisl, dan engkau juga mendapatkan seperti apa yang kau mintakan untuk saudara. Kan luar biasa, kita doakan saudara kita juga mendapatkan apa yang kita minta seperti untuk saudara kita. Bahkan peluangnya lebih besar. Kenapa? Karena yang aminkan itu malaikat. Yang aminkan malaikat ini peluang terkabulnya besar karena malaikat adalah makhluk yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya bagaimana kita adab dalam berteman adalah mendoakan saudara kita. Dikala dia tidak tahu, dia tidak ketahui, kita doakan, justru kebaikan-kebaikan yang kita mintakan juga akan berpulang kepada diri kita. Ini adab yang ketiga.
Kemudian yang keempat, Bapak Ibu jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan adab pertemanan dan persahabatan adalah, ini juga penting, memperlakukan teman atau sahabat seperti memperlakukan diri sendiri. Seperti memperlakukan diri sendiri. Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim mengatakan, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman seseorang, hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi, sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Jadi kita memperlakukan orang lain sebagaimana kita juga suka diperlakukan demikian. Kalau bahasa sederhananya begini, ketika kita senang dihargai, maka berarti teman kita juga senang untuk dihargai. Ketika kita tidak suka untuk diejek atau dibully, diolok-olok, maka begitu juga orang lain tidak senang seperti itu. Ini maksud memperlakukan saudara seperti memperlakukan diri sendiri. Sehingga ketika kita mau berucap dan berbuat, kita tanya terlebih dahulu diri kita, apakah ini saya senang atau tidak? Kalau tidak, berarti teman kita juga tidak suka. Kalau kita suka, maka insya Allah teman kita juga akan suka itu. Jadi ini adab yang keempat, memperlakukan teman kita atau saudara kita sebagaimana kita memperlakukan diri kita sendiri. Ini cara Nabi SAW ketika menegur seorang sahabat yang dia tidak menyadari perbuatannya. Dia menyadari perbuatannya, maka dibaleki, kalau bahasa kasarnya baleki. Kira-kira kalau kamu mau seperti itu, maka sahabat tadi mengatakan, saya tidak mau ya Rasul. Kalau begitu berarti kenapa kamu berbuat ke dia padahal kamu juga tidak mau? Ini memperlakukan saudara sebagaimana memperlakukan diri kita sendiri. Kemudian yang kelima, di antara adab dalam pertemanan dan bersahabat adalah, ini juga yang saya kira di antara kita juga sudah sering melakukan perkara ini, yaitu saling memberikan hadiah. Ini penting. Hadiah ini tidak mesti dia mahal, tidak mesti dia harus mewah, tapi bagaimana kita membiasakan hadiah itu sering kita saling memberikan satu dengan yang lain kepada sahabat kita. Karena hadiah ini akan menjadi perekat. Hadiah ini akan menjadi pengikat tali persahabatan, salah satunya itu. Nabi SAW mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari, tahabu, saling memberikan hadiahlah kalian, maka kalian akan saling mencintai. Misalnya kita kasih seseorang baju, dia gunakan untuk sholat. Setiap kali dia sholat, pasti dia ingat, baju ini dikasih sama si fulan. Dikasih misalnya sarung, atau dia kasih hadiah yang dia kecil-kecilan, atau gantungan kunci, atau apalah. Ini benda-benda ini kemudian akan menjadi pengingat antara mereka berdua, persahabatan. Saya dalam beberapa hari yang lalu, 3 hari yang lalu, saya dikasih hadiah sama teman. Hadiahnya sederhana, tetapi cukup berkesan. Apa itu hadiahnya? Hadiahnya pulpen, pulpen. Tetapi pulpen itu terukir nama. Memang sederhana sekali sebenarnya. Jadi dia pulpen, mungkin di harganya itu 20 ribuan lah. Sepasang dengan nama dari istri saya. Jadi satu pasang dikasih, terukir nama kami berdua di situ. Tapi ini sederhana tapi dia berkesan dan punya nilai manfaat yang besar. Kenapa? Pulpen itu, kalau saya termasuk misalnya saya tulis ini materi, maka yang kasih pulpen juga dapat manfaat pahalanya. Saya tulis materi, saya susun materi khutbah misalnya, saya tanda tangani surat-surat yang menjadi legalisasi, atau mungkin hal-hal yang lain. Maka itu sederhana. Satu pulpen itu kalau kita nulis satu buku itu insya Allah bisa cukup. Dia mungkin harganya 20 ribu, tapi nilai manfaatnya besar. Ini yang kita maksudkan adalah bagaimana hadiah itu bisa menjadi perekat dan punya nilai manfaat. Ada kesannya, dan itu sebagaimana kata Nabi SAW, dengan hadiah yang kita berikan itu akan menimbulkan kecintaan.
antara satu dengan yang lain dalam persahabatan. Ini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adab yang kelima. Kemudian yang keenam, di antara adab pertemanan atau persahabatan adalah saling membantu dan jangan mempersulit. Saling membantu dan jangan mempersulit. Ini sangat penting juga untuk kita terapkan. Sebisa mungkin dalam pertemanan dan persahabatan adalah hal-hal yang memudahkan, dimudahkan, jangan dipersulit. Jangan dipersulit. Kalau ada hal yang bisa kita lakukan itu mudah, maka kenapa kita harus mempersulit saudara kita dalam segala hal? Dalam segala hal. Ya. Terkadang ini juga sering, apakah misalnya di birokrasi, ya, apakah misalnya dalam persuratan perizinan, ataupun hal-hal yang lain dalam urusan-urusan keduniaan atau urusan-urusan agama kita, maka sebisa mungkin kita memberikan bantuan. Ya. Bantuan itu bisa berupa ilmu, bisa berupa materi, harta. Kalau kita tidak bisa harta, ilmu, atau mungkin informasi. Saya berikan contoh, ada kisah dulu saya diceritakan, saya lupa kisah dari mana. Dia ditanya oleh temannya tentang suatu informasi. Ini satu contoh saja. Dia ditanya oleh temannya tentang satu informasi yang informasi itu sangat penting, dia sangat butuhkan. Dia sangat butuhkan informasi itu. Kemudian dia ditanya, harapan dari temannya itu informasi dia bisa dapat dari dia, karena begitu berharganya. Ketika dia ditanya, ternyata informasi itu tidak bisa berikan. Apa yang dia lakukan? Dia cari orang yang bisa memberikan informasi itu. Dianya tidak bisa, tapi dia cari orang sehingga dia dapatkan informasi itu, kemudian dia sampaikan kepada temannya. Ini salah satu contoh. Ya, bagaimana bentuk membantu teman kita. Di saat itu kita tidak bisa, tapi kita carikan jalan, ya, sehingga bisa. Kesan-kesan seperti ini kemudian itu akan menjadi pengingat, tidak akan selesai sampai di situ. 2 bulan, 1 tahun itu senantiasa akan teringat dengan kisah-kisah yang seperti itu. Kemudian tidak mempersulit. Ya, sebisa mungkin dalam pertemanan ada hal-hal yang memudahkan, tidak mempersulit. Nabi SAW dalam beberapa hadis menjelaskan, kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, Allahu fi aunil abdi maka al-abdu fi auni akhi. Bahwa Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menolong seorang hamba selagi hamba itu menolong saudaranya. Ini kata kuncinya. Jadi kalau kita menolong orang lain tidak mempersulit, tidak mempermudah, maka kemudahan itu juga akan kembali kepada diri kita. Kalau kita misalnya di satu kondisi kita merasa sulit, maka kita ingat-ingat, bisa saja ada satu masa sebelum itu kita pernah mempersulit orang, sehingga hari ini juga dipersulit. Bisa saja seperti itu. Jadi Allah mengatakan, Allah akan senantiasa membantu seseorang selagi orang itu membantu saudaranya. Ya, selagi orang itu membantu saudaranya. Namun sebaliknya, kata Nabi SAW, man darra musliman darahullah. Siapa yang mempersulit seorang muslim, maka Allah juga akan mempersulit urusannya. Jadi akan imbas kembali kepada diri kita sebenarnya. Lebih jauh dari itu, Nabi SAW mengatakan, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunia, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Kata Nabi SAW, barang siapa yang memberikan kemudaratan atau kezaliman kepada seorang muslim, maka Allah memberikan kemudaratan kepadanya. Jadi ini sebagaimana yang kita sebutkan tadi akan kembali kepada diri kita. Maka penting juga kita memperhatikan untuk saling membantu dan jangan mempersulit terhadap teman atau saudara kita. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu sekalian jemaah yang saya dirawat oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara adab berteman dan bersahabat adalah bersabar dan saling memaafkan. Itu penting. Teman kita itu manusia, bukan malaikat. Karena kita mengharapkan sesuatu yang perfect. Perfect, sempurna, kita tidak akan begini, jalan landai, tidak ada masalah, tidak mungkin. Namanya persahabatan, pertemanan, kita berteman dengan manusia yang penuh dengan kekurangan, teman kita bukan malaikat, maka penting kita bersabar dan saling memaafkan.
Ya, kita menyadari teman kita bisa saja salah sebagaimana kita juga bisa salah. Dan dalam surat Ali Imran ayat 134 Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal kaziminal ghaiz wal 'afina 'anil nas. Ini keutamaan yang luar biasa kata Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan manusia. Ya, jadi kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam pertemanan, dalam persahabatan ini sering terjadi karena namanya juga manusia seperti itu. Maka penting adab bersabar dan saling memaafkan satu sama lain. Di satu sisi teman kita bisa saja salah, dan di waktu yang lain kita juga bisa berlaku salah kepadanya. Maka adab saling memaafkan ini menjadi perkara yang sangat penting. Kita tutup dengan satu kisah terkait dengan poin saling memaafkan ini. Ini disampaikan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Jadi Anas bin Malik ini anak tinggalnya Nabi. Ya, kurang lebih 10 tahun Anas bin Malik itu tinggal bersama Rasulullah SAW. Asisten lah kalau bahasa kita sekarang, asistennya. Jadi Anas bin Malik mengutarakan, ketika kami dengan sahabat yang lain sedang duduk bersama Rasulullah SAW dalam satu majelis, kemudian tiba-tiba Nabi SAW mengatakan akan masuk dalam majelis ini seorang pemuda ahli surga. Iya. Kemudian Anas bin Malik dan para sahabat itu penasaran siapa kira-kira yang akan masuk. Ya, tentu Nabi mengatakan seperti ini adalah wahyu. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah mengatakan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi itu berkata tidak atas dasar hawa nafsunya, tetapi wahyu yang diwahyukan kepadanya. Ternyata masuklah salah seorang sahabat dari Ansar. Sahabat ini tidak terkenal. Ya, sahabat ini tidak terkenal. Kemudian dia masuk ke majelisnya Nabi SAW. Kemudian keesokan harinya, ternyata Nabi SAW juga mengulangi apa yang disampaikan kemarinnya. Akan masuk dalam majelis ini seseorang pemuda ahli surga. Ternyata yang masuk adalah orang yang sama dari yang kemarin. Kemudian hari yang ketiga juga demikian. Akan masuk di majelis ini seorang pemuda ahli surga, dan orang yang masuk juga adalah orang yang sama di hari yang pertama dan hari yang kedua. Maka kejadian ini kemudian membuat penasaran. Ya, sahabat termasuk yang paling penasaran itu adalah Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As saking besarnya penasaran beliau sampai beliau itu minta izin kepada orang tadi, kepada sahabat yang disebutkan oleh Nabi SAW tadi, untuk menginap di rumahnya. Begitu para sahabat itu dia punya semangat meraih kebaikan, karena mereka berpikir tidak mungkin Nabi mengatakan dia penduduk ahli surga kalau dia tidak punya amalan yang spesifik, punya amalan-amalan khusus yang spesial yang bisa membedakan dia dengan sahabat yang lain. Maka Abdullah bin Amr mengatakan, saya menginap di rumahmu ya. Ya, saya menginap. Maka diizinkan oleh pemuda Ansar tadi untuk menginap di rumahnya. 3 hari 3 malam dia menginap. Karena kan tamu itu dia wajibnya itu 3 hari 3 malam. Lebih dari itu sudah sunnah untuk melayani. Wajibnya melayani tamu itu 3 hari 3 malam. Jadi 3 hari 3 malam Abdullah bin Amr itu menginap di rumah pemuda tadi. Selama 3 hari 3 malam Abdullah bin Amr itu tugasnya mengamati, mengecek. Kalau bahasa sederhananya mata-matai apa amalannya si pemuda Ansar ini sehingga Nabi SAW merekomendasikan masuk surga padahal dia masih hidup di dunia. Apa sih amalannya? Dia penasaran, maka kerjanya itu mata-matai. Dia mau ingin tahu. Ternyata selama 3 hari 3 malam itu Abdullah bin Amr bin As melihat ternyata amalan si pemuda Ansar ini biasa-biasa saja, seperti amalannya juga dia salat juga seperti itu biasa, dia baca Quran, dia ibadah-ibadah itu biasa, seperti umumnya sahabat-sahabat yang lain biasa. Maka ketika sudah berakhir 3 hari 3 malam, Abdullah bin Amr bin As ketika mau pamit, dia kemudian menyampaikan kepada pemuda tadi, sebenarnya saya datang di sini menginap di rumahmu, saya punya tujuan. Saya punya tujuan. Maka pemuda tadi mengatakan, apa maksud dan tujuanmu menginap di rumah saya? Ya, kemudian
Abdullah bin Amr bin As mengatakan Nabi SAW 3 kali, ya, 3 kali berturut-turut menyebutkan namamu, ya, masuk dalam majelis dan engkau penghuni surga. Ya. Sementara engkau masih hidup di dunia, tidak mungkin, ya, Nabi menyebutkan demikian kecuali kau punya amalan yang membedakan dengan kami semua. Maka pemuda Ansar tadi mengatakan, amalanku sebagaimana yang kau lihat ketika kau menginap di rumahku. Maka kata Abdullah, saya tidak menemukan amalan yang spesial. Iya. Amalanmu seperti halnya juga amalan kami. Coba beritahukan kepada kami apa amalannya. Sehingga Nabi SAW menyebutkan kau masuk surga. Maka pemuda Ansar tadi mengatakan, ya, amalanku seperti yang kamu lihat. Hanya saja, kata pemuda Ansar tadi adalah, saya punya kebiasaan. Nah, maka kata Abdullah, nah ini dia ini. Karena sudah menjadi kebiasaannya. Apa kebiasaannya? Kebiasaannya pemuda Ansar tadi katakan, tidaklah saya tidur, atau sebelum saya tidur, saya punya kebiasaan untuk memaafkan saudara-saudara saya, teman-teman saya, manusia, ya, sebelum saya tidur saya maafkan, saya lapangkan dadaku, saya maafkan sebelum mereka minta maaf kepada saya. Jadi dia itu kalau mau tidur, ini kebiasaan setiap hari. Sebelum dia tidur, dia dia muhasabah, dia renungi perjalanan dalam 1 hari itu, siapa orang-orang yang pernah berbuat salah kepada dia, baik dengan lisannya, dengan perbuatannya, atau dengan hal yang lain yang dilakukan kepadanya, maka dia lapangkan dadanya dan dia maafkan. Sebelum orang-orang tadi juga minta maaf, bahkan tidak minta maaf sekalipun dia maafkan. Kemudian dia tidur. Itu kebiasaannya dia. Maka kata Abdullah bin Amr bin As, ini dia, ya, yang menjadi spesialnya dirimu sehingga Nabi SAW merekomendasikan engkau masuk surga. Ini kisah yang sangat luar biasa menjelaskan kepada kita betapa besarnya pahala dari amalan memaafkan kesalahan orang lain. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian yang saya rahmati Allah Subhanahu wa taala, kiranya ini mungkin yang bisa kami sampaikan terkait dengan adab berteman dan bersahabat. Sebenarnya banyak, 7 poin ini bukan pembatasan, hanya poin-poin besarnya saja. Sebagai penutup, Bapak Ibu yang sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana di pengantar kami sampaikan tadi, manusia dalam makhluk sosial, maka di akhirat juga kita akan diadili satu sama lain. Karena kita hidup bermasyarakat, hidup berkomunitas, maka di akhirat juga itu pengadilan juga komunitas. Ada pengadilan di hadapan Allah pribadi-pribadi, ada pengadilan secara komunitas, karena kita ini punya keterkaitan satu manusia dengan manusia yang lain. Maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zukhruf ayat 67, Allah mengingatkan, al-akhillau yauma idzin ba'dhum li ba'din adu illal muttaqin. Kata Allah Subhanahu wa taala, teman-teman akrab pada hari akhirat, pada hari kiamat, sebahagiannya menjadi musuh bagi sebahagian yang lain kecuali teman-teman yang bertakwa. Kalau bahasa kasarnya, saling baku tuntut, saling baku saling mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu dahulu di dunia pernah ikut saya, pernah buat saya begini, pernah ambil hakku, tidak kembalikan. Itu saling mengadu. Karena Allah mengatakan saling menuntut, saling bermusuhan satu dengan yang lain kecuali teman-teman yang bertakwa. Itu di akhirat begitu, saling berpotong satu sama lain. Lalu pertanyaannya, bagaimana cara bayarnya? Ya, kita mau dibayar dengan apa itu? Ya, cara bayarnya tentu dengan pahala. Jadi alat bayar di akhirat itu dengan pahala, Bapak Ibu sekalian. Diambillah pahala dari baca Qurannya kita, dari pahala sedekah dan pahala yang lain sebagai alat bayar untuk mengganti kesalahan-kesalahan yang terjadi di antara satu manusia dengan manusia yang lain. Itu keadilan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini menjadi bahan perhatian dan renungan bagi kita semua. Begitu pentingnya menjaga adab pertemanan, persahabatan satu yang lain, karena kita adalah makhluk sosial yang saling berkaitan satu sama lain. Bahkan kebersamaan kita di dunia sampai juga di akhirat
di pengadilannya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita teman-teman yang baik, teman-teman yang bertakwa, sehingga kita bisa mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat kelak, insyaallah, dari persahabatan pertemanan yang kita jalani di dunia ini. Sekian, semoga bermanfaat. Kami tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.